Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Laras Bambang Kurnianto. Pada hari ini akan mempresentasikan sebuah materi menarik, yaitu inseminasi buatan dan embrio transfer pada ternak kecil. Kita akan simak materi presentasi mengenai inseminasi buatan dan embrio transfer pada ternak kecil, khususnya pada domba dan ternak kambing. Hal ini akan memberikan spesifikasi yang berbeda daripada ternak yang lainnya. Mari kita simak bersama. Kita memasuki ke materi pendahuluan. Kita ketahui bahwa bioteknologi reproduksi merupakan sarana penting untuk perbaikan genetik karena memungkinkan untuk meningkatkan frekuensi genetik pada individu dengan genotipe yang unggul. Nah, di antara bioteknologi reproduksi yang diterapkan pada domba, kambing, atau ternak kecil yang lain, yaitu inseminasi buatan dan embrio transfer. Teknik inseminasi buatan dan embrio transfer pada domba dan kambing sedikit berbeda dari yang biasa digunakan pada hewan ternak lain seperti sapi, terutama karena kekhasan anatomisnya. Apa yang spesifik dari organ reproduksi pada kambing dan domba? Yang pertama, organ reproduksi berupa rektum kecil, sehingga tidak mungkin untuk dilakukan palpasi rektal sebagaimana pada ternak sapi untuk memposisikan semen ini masuk ke dalam serviks maupun memasang kateter Foley ke dalam rahim. Yang kedua, domba betina memiliki serviks yang dibentuk oleh tulang rawan dan cincin-cincin yang tidak serasi, tak beraturan, sehingga sulit untuk mengakses rahim oleh aplikator transservix. Siklus estrus pada domba dan kambing sedikit berbeda, di mana pada domba rata-rata 17 hari dan bervariasi dari 14 sampai 19 hari. Sedangkan pada kambing memiliki siklus estrus 21 hari dan dapat bervariasi antara 18 sampai 22 hari. Secara umum, siklus estrus ini dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama fase folikuler selama 2 hingga 3 hari, dan yang berikutnya yaitu fase luteal selama 14 hingga 15 hari. Pada domba dikenal adanya musim kawin, namun demikian musim dapat bervariasi tergantung pada ras atau bangsanya dan juga lokasi. Ya, dia akan nampak sekali pada daerah-daerah 4 musim. Baik, kita lanjut ke materi inseminasi buatan pada ternak kecil. Apa sih keuntungan daripada inseminasi buatan pada ternak kecil? Yang pertama yaitu perbaikan genetik melalui pejantan unggul yang digunakan. Yang kedua, efisiensi biaya. Kenapa? Karena tidak perlu memelihara pejantan, atau setidaknya mengurangi jumlah pejantan yang dipelihara.
Yang ketiga yaitu penurunan efek musim pada reproduksi. Yang kita kenal pada domba adanya musim kawin. Karena apa? Karena adanya rekayasa hormonal, yaitu dengan penggunaan metode sinkronisasi estrus. Keempat, pengurangan interval antar kelahiran yang harusnya panjang bisa diperpendek sehingga setahun bisa dicapai 3 kali, 2 tahun bisa dicapai 3 kali kelahiran. Dan yang kelima, peternak bisa mengatur saat kelahiran untuk memudahkan manajemen pemeliharaan anak. Sekarang, apa saja yang menjadi kelemahan dari inseminasi buatan pada ternak kecil? Yang pertama, dibutuhkan tenaga khusus yang kompeten di bidang inseminasi buatan. Yang kedua, perlu manajemen pengelolaan dan peralatan yang lebih khusus. Dan yang ketiga, perlu keahlian dalam identifikasi estrus pada ternak betina, karena kita ketahui kambing, domba ini sering terjadi silent hit, jadi estrusnya itu tidak nampak, tidak mudah diidentifikasi sebagaimana pada ternak sapi. Posisi inseminasi buatan. Semakin dalam semen itu disimpan di saluran reproduksi betina, maka akan semakin rendah dosis yang diperlukan untuk membuahinya, dan semakin tinggi kemungkinan pembuahan, dan akibatnya apa? Semakin tinggi pula tingkat kebuntingannya. Domba betina harus diposisikan dengan bagian belakang ditinggikan pada sudut 45 derajat. Teknisi biasanya menggunakan spekulum vagina dan juga sumber cahaya untuk melihat pintu masuk serviks. Semen ditembakkan menggunakan IV gun ke posisi serviks. Dosis inseminasi buatan. Untuk dosis inseminasi buatan, para ahli menetapkan yaitu antara 200 juta hingga 400 juta spermatozoa atau dengan volume 0,2 cc. Ada juga yang berpendapat 0,5 cc. Teknik inseminasi. Sebaiknya gunakan meja geser yang ditinggikan untuk mencegah cedera pada teknisi inseminator. Penggunaan bios lokal dibolehkan, tetapi diharapkan setelah IB, si ternak ini dapat berdiri. Setelah pembersihan vulva dengan bantuan spekulum dan sumber cahaya, inseminator harus mengidentifikasi pintu masuk serviks dengan 2 forceps automatic. Kemudian asisten harus menarik penjepit dengan lembut untuk memperpanjang dan memperbaiki serviks. Setelah dipastikan posisi ujung IV gun berada pada serviks superior, semen dapat didisposisikan atau disemprotkan. Berapa jumlahnya? Jumlah volumenya sekitar 0,5 cc dengan dosis antara 100 hingga 450 juta spermatozoa. Semen dapat berupa semen beku, dapat pula berupa semen
buatan, bahwa proses inseminasi buatan harus dilakukan dengan hati-hati. Hal ini untuk menghindari adanya lesi pada vagina atau mukosa cervix, untuk menghindari perdarahan yang dapat menurunkan viabilitas spermatozoa ataupun menyebabkan komplikasi pada betina seperti vaginitis atau radang vagina, cervicitis, kita lanjutkan inseminasi buatan dengan laparoskopi. Jadi pada ternak kecil inseminasi buatan dapat dilakukan dengan menggunakan IV gun, tapi dapat juga dengan menggunakan laparoskopi. Dalam teknik inseminasi buatan dengan laparoskopi, semen disimpan langsung di kornua uteri betina dengan cara operasi kecil, dan semen dimasukkan menggunakan trokar, dan juga dibantu dengan alat yang lain. Ternak harus dipuasakan dari makan maupun minum setidaknya 12 jam. Prosedurnya adalah pembedahan dan harus dilakukan hanya oleh dokter hewan. Jadi selain dokter hewan tidak diperkenankan. Kita memasuki materi berikutnya, yaitu mengenai hasil inseminasi buatan pada domba. Ada beberapa referensi, beberapa peneliti telah melakukan penelitiannya mengenai hasil inseminasi buatan dengan perlakuan yang berbeda, yaitu yang pertama perlakuan mengenai metode daripada inseminasi buatan. Ada yang dilakukan dengan superficial cervix, yaitu inseminasi buatan didisposisikan pada cervix superficial. Ada juga yang dilakukan disposisi pada deep cervix, yaitu pada cervix bagian dalam. Ada juga yang laparoskopik, yaitu dengan diposisikan semen itu pada daerah kornua uteri. Ada juga yang didisposisikan di daerah vaginal. Nah, hasil penelitian menunjukkan di situ dari beberapa peneliti tingkat keberhasilan kebuntingan dicapai pada metode laparoskopik. Jadi semen itu didisposisikan langsung kepada kornua uteri. Selanjutnya penyimpanan. Metode penyimpanan ada yang disimpan dalam bentuk beku di dalam freezer, ada yang disimpan di refrigerator, ada juga yang tidak disimpan, yaitu diletakkan di luar ruangan dalam bentuk segar. Nampak di situ angka kebuntingan akan memberikan hasil yang terbaik bila semen itu disimpan di dalam frozen atau refrigerator dibanding dengan yang diletakkan di udara segar tanpa penyimpanan. Jadi direkomendasikan bahwa inseminasi buatan pada domba dilakukan yaitu dengan menggunakan penyimpan, baik itu dibekukan maupun disimpan dalam bentuk lemari pendingin. Kemudian dalam pelaksanaan inseminasi buatan dilakukan secara laparoskopik, yaitu didisposisikan langsung ke kornua uteri.
rekayasa bioteknologi reproduksi yang berikutnya yaitu embrio transfer. Embrio transfer diterapkan pada betina dari genotipe yang superior atau unggul dan bertujuan untuk meningkatkan frekuensi gen mereka dengan meningkatkan keturunannya. Embrio transfer memungkinkan pemindahan embrio dari betina yang superior sebagai donor ke resipien dengan genetik yang rendah. Embrio transfer juga dapat dilakukan pembekuan embrio untuk dapat digunakan di lain kesempatan. Proses embrio transfer pada domba. Embrio transfer pada domba meliputi tahapan-tahapan, yaitu dimulai dari pembelian ternak donor dan penerima, dilanjutkan superovulasi donor dengan rekayasa hormonal, kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi ovulasi pada resipien. Setelah itu dilaksanakan inseminasi buatan. Kemudian setelah terjadi embrio, maka dilakukanlah pengumpulan embrio. Seleksi donor dan resipien. Ternak betina donor haruslah ternak yang mempunyai kualitas genetik yang unggul. Ternak betina yang mempunyai kelainan, misalnya gangguan alat gerak, gangguan kelenjar ambing, dan lain-lain, masih dapat digunakan sebagai donor. Ternak jantan donor harus mempunyai kualitas sperma yang baik dan berasal dari genotipe yang unggul. Ternak resipien harus dipilih dari ternak yang sehat, mothering ability atau keibuannya yang baik, produksi susunya pun harus tinggi. Resipien dari turunan sapi perah lebih disarankan. Superovulasi donor. Sinkronisasi birahi untuk donor menggunakan perangkat intravaginal di resapi dengan 0,33 gram progesteron selama 14 hari. Perangkat harus diganti yang baru pada hari yang ke-7. Induksi superovulasi dengan pemberian 240 gram NIH FSH S1 FSH P1 dibagi menjadi 8 aplikasi penurunan dosis dari hari ke-12 dan seterusnya. Pada saat injeksi FSH terakhir, implan progesteron harus ditarik dan 200 international unit ECG harus diberikan. Para donor harus tetap dengan domba jantan vasektomi selama 56 jam setelah penarikan implan progesteron. Sinkronisasi resipien. Sinkronisasi resipien menggunakan protokol sinkronisasi donor dengan progesteron, aplikasi ECG, dan Roviation. Resipien akan berada dalam fase estrus bersama dengan donor.
antara 50 dan 56 jam setelah penghentian progesteron, fertilisasi in vivo oosit ovulasi harus dilakukan. Fertilisasi dapat dilakukan dengan kawin alam, tetapi domba jantan harus melakukan lebih dari 1 kali untuk membuahi semua oosit yang dilepaskan. IB memiliki hasil yang unggul dalam fertilisasi superovulasi resipien. 2 kali IB dengan interval 6 jam pada sepertiga akhir estrus haruslah dilakukan. Kita lanjutkan teknik pengambilan embrio. Teknik terpilih untuk pengambilan embrio dari ternak donor adalah dengan teknik laparotomi atau operasi. Ternak donor dipuasakan setidaknya selama 24 jam sebelum operasi. Donor ditempatkan di dorsal decubitus di meja penahanan dengan sudut 45 derajat. Pencabutan dan antisepsis pada daerah ventral harus dilakukan, kira-kira 30 cm kranial ke kelenjar susu. Sebelum dilakukan penyayatan, ternak harus dianestesi secara inhalasi atau dihirup. Pengambilan embrio pada domba. Pada gambar nampak, pada gambar A yaitu memposisikan kornua uteri ovarium ditandai dengan 5 ovulasi yang terlihat. Sedangkan gambar B nampak adanya pemosisian kateter Foley di sepertiga awal kornua uteri. Pengumpulan embrio. Setelah pengumpulan, cawan Petri dibawa ke mikroskop stereomik untuk mencari dan mengklasifikasikan embrio yang terkumpul. Nampak pada gambar A. Embrio dapat disimpan dalam kriopreservasi atau ditransfer ke penerima langsung. Pada gambar B nampak embrio hanya boleh dipindahkan ke resipien yang mengalami ovulasi. Setelah identifikasi ovulasi resipien dengan laparoskopi seperti pada gambar B dengan menggunakan penjepit Babcock sepertiga akhir dari kornua uteri dengan ovulasi dieksternalisasi dan embrio dapat ditanamkan. Hasil embrio transfer yang diharapkan pada domba. Program embrio transfer setelah superovulasi menunjukkan hasil yang sangat bervariasi dalam jumlah embrio yang dikumpulkan dan juga laju kehamilan setelah transfer. Variabilitas ini adalah hasil dari faktor individu donor, faktor sejumlah koleksi yang dilakukan di donor yang sama, protokol superovulasi, metode fertilisasi, musim kawin, dan lain sebagainya. Namun rata-rata embrio yang dikumpulkan per domba adalah antara 4 hingga 13 embrio dan tingkat kebuntingan
80%. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari materi ini, yang pertama, bioteknik reproduksi pada ruminansia kecil berbeda dari spesies lain, terutama karena kekhasan anatomisnya. Variabilitas hasil inseminasi buatan maupun embrio transfer merupakan faktor pembatas dalam penerapan bioteknologi reproduksi pada domba dan kambing. Selain studi di bidang bioteknologi, perhatian tentang penanganan siklus estrus yang benar, kesejahteraan hewan, sanitasi, dan manajemen nutrisi hewan dapat mengurangi variabilitas hasil sehingga